Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video perdana saya kali ini. Pada video ini saya ingin memberi judul yaitu bagaimana cara membeli LCD laptop. Ya, mungkin teman-teman yang udah tahu, mohon dikoreksi apabila tutorial ini ada yang salah. Yang teman-teman belum tahu, ya semoga bermanfaat dan bisa dipakai ilmunya. Mungkin video ini nampaknya buram karena saya hanya memakai kamera internal di PC saya, karena nggak ada kamera eksternal. Ya saya juga bukan seorang content creator, hanya ini karena nggak ada kerjaan ya saya mencobalah membuat sebuah video dengan tutorial bagaimana cara membeli LCD laptop. Itu khususnya ini berarti video ini ya mungkin video ya, tentang IT ya, mungkin lebihnya tentang komputerisasi gitu. Kebetulan juga pada minggu kemarin yang udah berlalu, ada konsumen yang mengalami masalah rusaknya LCD laptop ya, yaitu adalah orang kampung saya sendiri, orang desa Babah Dua yang mengalami masalah LCD pada laptopnya. Jadi setelah saya lihat dan ya ada kerusakan pada LCD PCB-nya ya, jadi pelanggannya minta untuk tidak diperbaiki LCD-nya tersebut. Jadi pelanggan minta langsung mengganti dengan yang baru. Jadi langsung kebetulan ya saya teringat bagaimana kalau saya bikin video tutorialnya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara membeli LCD laptop gitu. Karena cara mengganti LCD laptop itu nggak perlu kursus atau apa, atau harus pinter komputer, harus pinter teknisi komputer IT, itu tidak sebenarnya, karena cara menggantinya itu sangat mudah. Dan sebenarnya tutorial di YouTube juga banyak bagaimana cara mengganti LCD laptop gitu. Nah, langsung pada topiknya, dalam mengganti LCD laptop apa sih yang harus kita perhatikan gitu. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus kita perhatikan dalam membeli sebuah LCD laptop ataupun netbook ataupun komputer portable sejenisnya. Langsung kepada pembahasannya, bagaimana sih cara kita membeli LCD laptop gitu, cara memilihnya gitu, cara memasangnya sebenarnya. Tapi pada video kali ini saya tidak memberi tips atau trik bagaimana cara memasang LCD pada laptop, tapi saya hanya memberi tips bagaimana cara membeli LCD laptop gitu. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah merek laptop gitu. Apa aja merek laptop, misalnya merek Asus, Acer, HP, terus Toshiba dan lain sebagainya. Merek banyak, karena merek laptop itu banyak, ada juga merek dari merek vendor Cina ya. Nah, terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah berapa inch LCD laptop tersebut gitu. Ada yang 14 inch, terus ada yang 10 inch, mungkin ada juga yang 7 inch kalau saya nggak salah sih. Seperti ada dulu saya pernah waktu saya masih sekolah, ada netbook yang 7 inch, mereknya merek SP ya, saya lihat punya kawan. Terus ada juga yang 10 inch, misalnya seperti salah satu produk Acer, yaitu yang sangat legend ya, Acer yang masih memakai Intel Atom, itu 10 inch ya. Itu biasanya anak-anak mahasiswa banyak yang pakai itu karena harganya juga sangat murah, yaitu Acer Aspire One yang belakangnya itu agak sedikit bergelombang ya. Itu 10 inch gitu. Nah, jadi harus kita perhatikan adalah berapa inch
LCD laptop yang akan kita ganti tersebut. Nah, terus yang ketiga, kita perhatikan adalah tipe laptop tersebut ataupun tipe nomor seri lah kita bilang pada laptop tersebut. Nah, misalnya Asus X5YZ gitu. Terus ada merek-merek yang lain sebagainya. Nah, di sini akan saya memperlihatkan contoh salah satu nomor seri ataupun tipe laptop yang ada sama saya, yaitu adalah milik konsumen saya, milik Desa Babah 2 ya, punya Desa Babah 2. Nah, di sini tipe laptopnya ini mereknya merek Asus ya. Maaf, ini merek Acer ya, merek Acer. Merek Acer. Ini tipe laptop atau nomor seri laptopnya adalah ini ya. Ini kita lihat ini dia atasnya, tipenya E5411 ya. Itu tipe laptop ataupun nomor serinya lah kita bilang, supaya nggak salah dalam membeli LCD-nya nanti gitu. Karena beda, walaupun mereknya sama, nanti pin ya itu yang pertama, nanti kata saya ini pinnya itu berbeda gitu. Walaupun mereknya Acer, tapi pin yang ada di LCD tersebut berbeda gitu. Nah, terus yang keempat yaitu adalah kita harus tahu berapa pin pada LCD laptop yang akan kita ganti. Nah, bagaimana cara melihat pinnya? Nah, teman-teman bisa googling di Google, misalnya seperti tipe laptop ini ya, tipe laptop Acer ini E5411. Teman bisa googling berapa pin LCD laptop yang tipe ini gitu ya. Nanti di Google ada berapa pin misalnya. Kalau yang ini laptop seri ini itu pinnya 30 pin ya gitu. Kalau nggak googling, kita juga bisa melihat di LCD-nya tersebut gitu. Dimana kita lihatnya, nah di sini saya akan memperlihatkan berapa pin yang ada pada LCD yang akan saya ganti ini ya gitu. Nah, di sini saya ada LCD ya, dan dengan laptop ini yang saya bilang tadi Acer E5411, ini adalah LCD yang sudah rusak ya. Ini LCD-nya yang sudah rusak gitu. Yang dari LCD bawaan laptopnya tapi sudah rusak ya. Rusaknya karena belum saya cek juga, mungkin di AC di PCB-nya ini ya, antara PCB, kalau nggak mungkin di fleksibelnya ya. Ini sebenarnya ini PCB-nya ada penutupnya ya, tapi udah saya lepas karena saya mau ngecek rusaknya di mana, LCD ini rusaknya apa gitu. Tapi karena pelanggan meminta langsung mengganti dengan LCD baru ya oke, berarti LCD ini nggak akan saya perbaiki lagi dan saya akan balikin ke pemiliknya gitu. Nah, kembali yang tadi, bagaimana cara melihat pin di LCD laptop tersebut yang akan kita ganti. Nah, pinnya bisa teman-teman lihat ya, nanti karena berbeda LCD nanti berbeda tata letak pinnya ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang tengah, ada juga yang sebelah kanan gitu. Nah, kalau yang ini tata letak pinnya adalah teman-teman bisa melihat ya, ini ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini maaf. Nah, ini adalah letak pin LCD laptopnya gitu. Ini ada letak pin, ini dia letak pinnya, letak pinnya. Nah, bagaimana kita menghitung pin ini gitu. Nah, di sini kan ada solderan ya, tuh solderan seperti memanjang gini. Nah, ini teman-teman bisa menghitung solderan ini. Ya, ini saya bilang ada solderan ya.
Memang ini solderan sebenarnya. Nah, teman-teman bisa menghitung solderan ini, ada berapa solderan ini ya. Nanti ada yang 20, ada yang 30. Nah, untuk LCD yang tipe E541 adalah 30 pin ya. Ini 30 pin untuk LCD yang tipe E541. Acer E541 adalah 30 pin. Nah, teman-teman harus menghitung ini supaya tidak salah tipe LCD nanti. Karena apa? Kalau bisa salah tipe LCD itu akan berakibat fatal. Yang pertama, kita tidak bisa memakai LCD tersebut yang kita beli yang baru. Itu kita tidak bisa memakai. Terus bisa juga ada juga nanti sedikit salah pin, misalnya ini misalnya 30 terus pinnya 29 misalnya, nanti bisa masuk tapi akan mengalami kerusakan pada LCD yang baru kita ganti ini, karena dia tidak cocok, fleksibelnya ini tidak cocok, dan yang sudah diprogramkan dari mainboard itu tidak cocok yang ke LCD ini gitu. Nah, terus yang ini juga kita akan mendapat kerugian gimana kalau misalnya kita membelinya di Shopee, misalnya di Shopee, di Tokopedia ataupun di online shopping lainnya ya, karena itu akan membuat kita ribet. Kalau misalnya LCD yang kita beli salah, kita harus mengganti LCD yang lain, kita harus mengirim ulang LCD ini. Jadi kita yang pertama akan memakan waktu ya, terbuang, terus juga kita akan ya keluar isi dompet udah pastinya, karena kita harus mengembalikan LCD yang kita beli yang salah ini gitu. Jadi ya teman-teman harus memperhatikan bagaimana ya cara memilih LCD yang laptop teman-teman yang akan ganti gitu. Sebenarnya adalah tips yang sangat sederhana, mungkin teman-teman juga udah tahu semuanya ya, apalagi anak-anak SMK yang jurusan TKJ itu udah sangat paham lah dalam bidang IT gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu dan ingin bagaimana sih untuk menghemat budget, kita nggak membawa ke teknisi untuk menggantinya sendiri ya, sangat mudah sebenarnya, tidak sulit. Karena LCD laptop itu tidak perlu solderan seperti mungkin LCD di HP ya, ada yang pakai solderan gitu. LCD laptop itu hanya memakai ya fleksibel seperti ini sangat mudah, fleksibel ya. Mana ini kan hanya memakai fleksibel, langsung kita colokin, udah selesai gitu, LCD-nya langsung bisa digunakan gitu ya. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya beri sedikit ilmu ya. Mungkin kalau ada salah mohon dikoreksi tutorialnya dalam mengganti, khususnya dalam mengganti LCD ya. Dalam membeli LCD bukan mengganti. Mungkin kalau mengganti bagaimana cara menggantinya akan saya berikan di lain kesempatan. Kalau saya lagi ada bosan lagi, kalau ada bosan pasti saya buat video, kalau nggak bosan saya nggak akan buat video lagi, karena malu tengok muka sendiri berminyak begini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa dipakai untuk diri sendiri dan bisa disebarkan untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.